Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan ini mari kita mulai kembali pelajaran IPS terpadu. Ini adalah materi terakhir anak-anakku sekalian sebelum menuju ke penilaian akhir semester. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi terakhir, mari kita terlebih dahulu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian dan proses pembentukan lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Istilah lembaga sosial berasal dari bahasa Inggris, social institution. Beberapa ahli sosiologi menerjemahkan istilah social institution dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan lembaga kemasyarakatan, ada yang mengatakan bangunan sosial, bahkan ada yang mengatakan peranata sosial. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing ahli memberikan tekanan yang berbeda. Walaupun istilah yang digunakan berbeda, namun social institution menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Lembaga sosial disebut juga peranata sosial atau institusi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga sosial berarti pola perilaku manusia yang mapan dan terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Nah, ini adalah beberapa pengertian lembaga sosial ya, menurut beberapa ahli ya, Robert McIver. Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung pada suatu kelompok di dalam masyarakat. Kemudian, Selo Sumarjan dan juga Sulaiman Sumardi, lembaga sosial adalah kumpulan dari berbagai cara berperilaku yang diakui oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengatur hubungan-hubungan sosial. Nah, anak-anakku sekalian, dari beberapa pengertian tadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial itu berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, seperangkat norma yang berkaitan dengan nilai, bergantung, dan mempengaruhi. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Ya. Yang ketiga, seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, anak-anakku sekalian, hubungan utama suatu lembaga sosial yang pertama, lembaga sosial mengandung nilai-nilai peranan dan bentuk tingkah laku yang ditetapkan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sifatnya mengikat semua anggota masyarakat ya. Jadi lembaga sosial itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis dan sifatnya mengikat seluruh anggota masyarakat. Pola-pola tingkah laku berkisar pada penemuan dan pemenuhan kebutuhan pokok ya. Pola pembenaran tingkah laku termasuk peranan dan tata cara yang ditentukan secara membudaya ya. Bahkan ini kemudian juga turun temurun ya. Yang keempat, pola-pola tingkah laku yang ditetapkan secara ketat supaya diperhitungkan sebagai sesuatu yang agak permanen. Yang kelima, masyarakat selalu diliputi masalah dalam memenuhi kebutuhan sosial pokok. Dan yang keenam adalah manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, menciptakan peranata pertanian dan juga industri. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri lembaga sosial. Ya. Menurut Duo Gilin, lembaga sosial mempunyai ciri-ciri umum. Yang pertama, lembaga sosial merupakan organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas dan hasilnya. Ya. Jadi organisasi ini bisa berbentuk organisasi dengan aturan tertulis,
bisa juga berbentuk dengan, lembaga-lembaga yang terwujud walaupun dia tidak tertulis, tetapi dia berupa aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Ini bisa disebut sebagai lembaga sosial, ya. Lembaga sosial memiliki tingkat kekekalan. Artinya, suatu norma, adat istiadat, dan tata kelakuan baru akan menjadi lembaga sosial setelah melalui proses yang relatif lama, ya. Jadi sesuatu norma dan dia baru ada, maka itu belum menjadi lembaga sosial. Tetapi ketika sudah berjalan lama dan kemudian diakui oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan di masyarakat, maka baru itu menjadi sebuah lembaga sosial. Pola-pola tingkah laku yang ditetapkan secara ketat supaya diperhitungkan sebagai sesuatu yang agak permanen, ya. Masyarakat selalu diliputi masalah dalam memenuhi kebutuhan sosial pokok. Manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menciptakan peranata, pertanian, dan industri. Jenis dan fungsi lembaga sosial, anak-anakku sekalian. Lembaga sosial atau social institution bukanlah suatu bangunan, bukan juga sekelompok orang, dan bukan juga organisasi, ya. Akan tetapi lembaga sosial merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku warga masyarakat untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, ya. Nah, ini. Di dalam suatu lembaga sosial terjadi suatu proses yang terstruktur untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, di antaranya, ya, jenis-jenis lembaga sosial, ya, setiap lembaga sosial memiliki struktur sosialnya sendiri-sendiri. Struktur sosial adalah jaringan yang saling berhubungan antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Di samping itu, ukuran-ukuran perilaku yang dapat diterima dalam suatu lembaga sosial juga bersifat khas untuk masing-masing lembaga sosial. Di masyarakat ini, ya, terdapat 5 lembaga sosial yang penting, ya. Jadi lembaga sosial yang sangat penting, ya. Nah, kelima lembaga sosial ini yang ada di masyarakat, yang pertama adalah lembaga sosial berupa lembaga keluarga, ya. Kemudian juga lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik, ya. Lembaga keluarga jelas, lembaga agama jelas, ya. Agama ini kan mengatur, ya, mengikat setiap pengikutnya atau pemeluknya, ya. Begitu juga dengan lembaga ekonomi, ya, dengan keberadaan bank, asuransi, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan, ya, ada sekolah, ada perguruan tinggi, dan juga ada lembaga politik. Ini bisa berupa partai politik, bahkan juga termasuk bisa berupa KPU, ya, Bawaslu, dan lain sebagainya. Fungsi lembaga sosial, ya. Fungsi dari lembaga sosial ada bermacam-macam, ya. Di antaranya, yang pertama, memberi pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberi pegangan dalam sistem pengendalian sosial, ya. Jadi kalau nggak ada lembaga sosial di dalam masyarakat ini akan sulit untuk dikendalikan, ya. Masyarakat semaunya sendiri. Tetapi dengan adanya lembaga sosial, masyarakat kemudian akan berpikir bahwa, oh, ini melanggar norma atau tidak, gitu, ya. Selain memiliki fungsi dan manfaat secara umum, masing-masing lembaga sosial juga memiliki fungsi khusus yang sangat mendasar bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Keberadaan fungsi itu memang nyata dan sangat dibutuhkan oleh anggota masyarakat secara menyeluruh. Nah, anak-anakku sekalian, lembaga sosial ini adalah merupakan sebuah kondisi yang sebenarnya ada di masyarakat dan kita sendiri setiap hari berada di dalamnya, gitu, ya. Kita berinteraksi di dalamnya. Hanya kadang kita masih belum memahami, ya. Jadi pada kesempatan ini kita akhirnya memahami apa itu lembaga sosial, ya, bahwa ternyata lembaga sosial keluarga kita berada di dalamnya, lembaga sosial berupa lembaga agama kita ternyata berada di dalamnya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anakku sekalian, terkait dengan lembaga sosial, ini Bapak kira yang dapat Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami
Tetap semangat belajar anak-anakku sekalian, insyaallah akhir bulan kita melaksanakan penilaian akhir semester. Dan yang pasti anak-anakku sekalian tetap rajin beribadah, banyak berdoa kepada Allah ya, dan harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Jaga kesehatan selalu ya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.